Nah, marketing mix. Yes. Jadinya toh. Oke, mahasiswa, ini pengantar kita besok ke Cafe Wisanggeni. Nanti belajar spiritualnya dengan ownernya namanya Bapak Hari, belajar presentasi teknik presentasi periklanan yang unik dari Cafe Wisanggeni yang memadukan spiritual, emosional, rasional, iklan dan juga kearifan lokal langsung nanti oleh putra Pak Hari Jaran, pemilik Wisanggeni, ini Mas Anton. Silakan Mas Anton, tadi yang manajemen dengan kuliah manajemen pemasaran dan lain-lain. Oh ya. Jos. Jadi kalau saya sih untuk tentang pemasarannya yang saya perhatikan kan ada 4P itu, ada produk, Yes. price, place dan promotion. Nah, ketika kita membicarakan bagaimana tentang periklanan kita yang pertama iklankan itu adalah place-nya dulu. Place dulu, tempatnya dulu. Yes. Setelah itu baru ke produk. Place, produk, kita punya produk apa, lalu kita promosikan. Nah, salah satu contohnya untuk mempromosikan itu yang saya pelajari dari beberapa simbah-simbah yang ada di sini ya Pak ya. Dan beberapa tempat-tempat yang dahulu pernah berjaya, itu mereka menggunakannya adalah mulut ke mulut, word of mouth. ya, mulut ke mulut, guys. Pokoknya sekeren itu ya Pak ya. Nah, kenapa dari mulut ke mulut? Yang akan saya promosikan itu yang pertama adalah diri saya dulu. Personal selling. Carinya siapa? Oh, Mas Anton. Oh, ada Mbak Tina. Nah, kayak gitu. Oh, di Wisanggeni ada Mas Anton, Mbak Tina sama Pak Hari. Nah, itu jadi salah satu promosi kami. Sesederhananya, walaupun kami kelihatannya ya seperti sesukanya kami, tapi itulah kami dengan cara kami yang unik. Lalu bagaimana sih meromosikannya? Ya, datang kita sapa dengan baik, enggak langsung kaku. Setelah itu ditanya ini, orangnya mau suka kopi apa enggak? Kalau misalnya suka kopi, wah, kopi Merapi, Robusta Merapi, Arabica Merapi yang tak hajar. Jos, ini dia. Itu. Kalau enggak, lah ini pas saya juga yang hitam dan airnya Umbul Wadon yang sudah didoakan oleh Pak Hari Jaran, Mas Anton, Mbak Tina dan keluarga besarnya. Lanjut Mas Anton. Enak tenang. Nah, sambil ngerokok kan enggak apa-apa ya Pak ya. Iya, enggak masalah. Menjunjung tinggi kebebasan. Pak dosennya ngerokok kok. Monggo. Itu mau bayar ya? Nah, ya. Ini juga salah satu pas di sini lagi ada customer. Nah, cocok. Dan itu biasanya kami nyebutnya kadang Wisanggeni. Sebentar. Ya, langsung cek. Mantap. Keren. Loh, kok udah Mas? Ademan Mas. Bang, kok kademen ini? Padahal lagi agak Salah. Wah, tadi pagi Merapi ini lagi cakep-cakepnya. Oh iya. Tadi nyuci. Oh. Nanti pagi itu langsung jam berapa? Jam Jam 8 di sini. jam 8, tapi kan masalahnya itu saya jam 8 itu masih Goleran. enggak, saya pas lagi masih meditasi vertikal ya kan, alias tidur. Ini. Apa Mas? Ini Rumah apa? mini loh. Kalau yang rumah putih itu tempatnya Bapak. Rumah saya yang atasnya. Atasnya mana? Atasnya sebelah sana. Itu nanti di sana ada pokoknya satu rumah sih ada bendera merah putih itu tempatku, Mbak. Berarti ini emang rumah tinggal ya ini? Yang putih. Betul. Totalnya 118. Mau masalah gitu. Oh, nanti masih bisa kontak ke sini saja. Foto aja. Boleh. Buang-buang kertas. Nah, itu biar gampang kalau siapa tahu ada yang mau ditarot ya kan. Lenarot distribusi.
Tuh. 118 kembali 2000 Mbak ya. Amit, terima kasih Mbak. Nanti kontak aja ya Mas. Ya, Hati-hati di jalan. seminggu. Apa? Seminggu ini. Mau boleh jenengan pesen langsung tak ambil ini nanti paling besok Rabu baru ready. Hari ini saya nanti mau ada keperluan. Hati-hati ya Mas. Wah, mantap sekali. Mencari pelanggan, mendatangkan pelanggan, mempertahankan pelanggan. Langsung ada contoh. Dahsyat. Keren, langsung pas lalu memberikan contoh. Oh iya toh, Pak. Nah itu kayak Mari, eh mari. kayak gini. Kami itu percaya bahwa rezeki yang biasa disebut orang itu uang ya kan, uang lah apalah, karena kami percaya rezeki itu bukan hanya berbentuk uang. Rezeki itu adalah bagian dari energi yang harusnya datang ke dalam diri kita. Malah makanya kalau orang yang sering marah-marah, jengkel dan sebagainya, itu akan jauh dari yang namanya rezeki. Rezeki itu gak cuma berupa uang, ada berupa pertemanan, keluarga, seperti Pak Mahfud juga. Rahayu. Saya juga baru bisa ngobrol sama Bapak dosen yang seunik ini gitu loh. Seunik. Kalian harusnya pada bersyukur ini. Rahayu. Nah, terus kalau untuk tentang promosi lagi ya Pak, kita kembali ke promosi atau ke periklanan. Cara kami itu akan terkesan itu agak nyebelin. Kesannya itu agak nyebelin. Salah satu contohnya, Mas, ada air mineral nggak? Saya langsung akan menyampaikan, waduh, kalau air mineral kita nggak punya ini Mas, tapi kita punyanya air keran. Loh, kok gitu Mas? Oh iya, karena air keran kita itu dari umbul atau dari sumber mata air. Lah ya itu jauh lebih mahal daripada air mineral kan. Jadi di situ ada satu titik kita membuat orang itu bingung, tetapi di saat orang itu bingung kita beri penjelasan dan pencerahan bahwa ada satu value yang di luar dugaan. Dan air mineralnya coba ya, tadi tak ambil bagus banget, tak ambilin lagi ya. Bentar, biar langsung. Wah, ini ya dengan beberapa cerita ini saya berharap ada satu kejutan. Ini dia. Nah, kayak gitu. Ya, saya nih. Agak naik dikit Pak itu Pak. Betul. Luar biasa. Nah, itu isinya adalah oksigen. Oksigen. Kenapa? Ini juga jadi salah satu bentuk periklanan kami Pak. Yes. Air atau bahkan seperti lingkungan, oksigen. Ya kami lebih mengedepankan periklanan kami tidak hanya melalui Instagram atau media elektronik, tetapi jauh ke arah mulut ke mulut. Ketika dari mulut ke mulut itu akan jatuhnya, akan penasarannya jauh lebih tinggi. Ada beberapa contoh dari teman-teman juga yang ini ngejar periklanannya tuh membuat sampah media buat saya. Sampah visual ya, dan sampah media. visual dan sampah media. Yang pertama sampah visualnya, contoh kalau teman-teman coba di jalan dari Pakem sampai di sini sudah berapa banyak sampah visual yang ada di jalan. Baliho dan kawan-kawannya. Ya, bahkan pakai selebaran yang nyebelin. Bukannya saya tidak mau untuk ini ada perusahaan percetakan nih, bukan nih. Tapi ketika itu memang menjadi hal yang efektif, silakan dipergunakan, tapi jangan sampai lupa untuk membersihkan. Nah, yang kedua adalah sampah media. Terlalu banyak sampah media, contoh kita bisa lihat reel-reel di Instagram, Twitter,
Facebook atau bahkan TikTok. TikTok. dan kawan-kawan. Nah itu mungkin teman-teman akan cari referensi, oh Wisanggeni hanya ada di mana, di media sosial, dan belum tentu di media sosial yang Wisanggeni ini ada saya. Ya. Karena saya akan lebih senang bermain underground. Oh, gitu. Yes. Gitu, Pak. Hmm. Kalau kita tidak dapat mendapatkan hati si pelanggan, ya kan, Pak? Ketika kita dapat mendapatkan hati si pelanggan, Yes. di situ iklan akan terjadi. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan hati si pelanggan atau bahkan mengecewakan hati si pelanggan, akan sesegera mungkin tempat yang kita punyai, tempat yang mereka datangi ini akan disebarkan sampah visual, sampah halusinasi, ya kan? Itu ke banyak teman-temannya bahwa Wisanggeni itu nggak enak. Tetapi ketika kita sampai klik di hatinya, menyentuh pelanggan, spiritual pelanggan. Oh, Yes. besok kita akan ke sana lagi. Ya. Belum lama, Pak, baru semalam itu ada lucu lagi. Satu keluarga besar itu dari Bantul, Pak. Bantulnya deket tempatnya Pak Mahfud. Oh, Sewon. Niten. Oh, Niten 12 sidik, Pak. lah iya. Itu kan ada jembatan yuk kiri. Jembatan ini mau. Ada kan ada Iya. apa namanya? SD. SD tahu. Terus seberang SD kan ada jalan Pertigaan Pertigaan. Merisi berarti. Merisi. Itu dari Merisi itu ke sini. Itu juga gara-gara nyari saya sama Mbak Tina. Luar biasa. Terus yang dari mana? Jakarta. Terus terakhir kemarin juga dari Kota Gede. Itu benar-benar ngajak teman-temannya. Yuk kita nikmati kabut, coba. Di mana yang ada kafe yang air putihnya disuruh ngambil sendiri. Yes. Tanpa basa-basi, ya kan? Iya. Ambil sendiri, butuh gelas, dan di situ bisa lihat kabut. Kalau dingin dan suasana cerah, kita juga akan menyediakan api bakar. Merapi kalau pas buka luar biasa indahnya. Betapa sombongnya kami, Pak. Ya itulah salah satu. Ya. Makanya saya bilang betapa begitu sombongnya kami. Itu bukan berarti kami sombong, tetapi ini loh, situasi yang terjadi yang harus kami angkat. Untuk membuat satu kerinduan. Yang paling mahal iklan itu kan dibikin rindu. Dan Pak Mahfud inilah menjadi salah satu pelanggan terloyal, pelanggan tersetia yang selalu tidak rindu tempat ini. Terakhir Mas, karena udah jam 2. Untuk panjang lebarnya besok kita akan kesini langsung mendapat penjelasan Mas Anton, Mbak Tina, Pak Hari Jaran. Saya ingat karena pelanggan pernah tersentuh ya spiritual atau emosional selain rasionalnya, tersentuh hatinya, tersentuh bagaimana nyaman di sini, enak semuanya, sukma jiwa raga batin zahir lahir. Itu pernah hanya kalau tidak salah kopi atau teh beliau membayar yang penghargaan itu sampai 150.000 atau berapa coba di? Oh nah, itu iya, waktu itu ini ada 2 kasus, Pak. Iya, coba. Waktu itu sambil saya prepare ya. Iya, pagi-pagi kami barusan buka, ada bapak ibu itu datang cuma pesan es teh tawar 2. Itu pun dengan kayak cepet ya, Mas. Iya. Oh iya, di atas beliau hanya foto-foto, setelah itu turun memberikan saya uang 200.000. Itu es teh termahal. Nah, apa alasannya beliau kok berbagi tali asih sedemikian amazing, menghargainya? Dikatakan saya dapat informasi dari teman saya bahwa warung kopi Wisanggeni pemandangannya indah. Betul. Itu. Ya. Lalu untuk yang kopi ya, Pak. Iya. Yang kopi saya pernah di harga satu cangkir seperti ini harusnya anggaplah 20.000. Tapi itu dibayar sebanyak 150.000 rupiah. Luar biasa. Itu karena Bapak, saya bisa menjelaskan proses kopi dari awal sampai akhir karena
Saya prosesornya. Ya, profesor. Prosesor. Prosesor Kalau profesor Pentium. bapak ini. Jenengan ketularan saya. Kalau ngomong profesor itu prosesor. Prosesor. Karena jangan salah Pak, bapak sebagai dosen itu kan memprosesor anak-anak ini kan. Betul. Lah kalau saya kan Penggerak prosesor ya. betul Pak. Jadi orang itu jadi langsung, wah ternyata kamu benar-benar paham, bisa ngerasain kopinya. Dan di luar dugaan saya, beliau ini kalau di kopi ada istilah Q grader dan R grader. Itu ngecek rasa kopi. Hari itu juga kopi saya dibawa ke Jerman. Rahayu. Oke, penasaran? Kita 2-3 minggu berkunjung ke Cafe Pisang. Kalau gitu jangan sampai penasaran. Oke Mas, ini karena saya sudah mau turun Just. ngajar mahasiswa. Ini sedoyo telah saya pinten habisnya berapa? Santai aja Pak. Kopi. Nanti saja. Ya. Yang ini dibungkus apa? Ya dibungkus, tapi ini aja Mas, kurang lebihnya sama nasi goreng berapa? Wah, Enggak, mau dicek dulu. tak cek dulu. Oh, dicek ya? Ini enggak luput Pak. Dicek dulu. Rahayu, sambil saya prepare ya. Prepare biar nggak ada yang ketinggalan. Oke. Tadi ini sudah, itu sudah. Ya semua nggak ada yang ketinggalan. Soalnya kadang di sini tuh karena ngangennya so ada yang ketinggalan sidik-sidik yang balik. Oke, sambil habis saya pamit, saya mau minta izin difotoin gitu Mas di atas KLX. Yang ada tulisan ini tak kirim ke anak. Kita bolang 2-3 minggu. Mudah-mudahan Pak Mohd ada ya di sela-sela kesibukan bisa ya dampingi kalian. Ini besok mau ngisi acara di UIN Surakarta, hari Sabtu di UIN Wali Songo, kemudian hari apa ya minggu depan ketemu Joe Biden apa ya. Luar biasa. Gimana, tertarik? Pastinya tertarik. Memadukan Cafe Pisang Geni di dalam teknik presentasi periklanannya, memadukan spiritualitas, emosionalitas, rasionalitas yang disatukan dengan kearifan lokal, adat istiadat budaya khas dari Meru, Gunung Ardi, Keraton Hyang Merapi. Mantul. Kita tunggu nih habisnya berapa, dan ini akan saya bawa ke bawah nanti. Rezeki siapa kita nggak tahu di kelas kalian ya. Enak benar singkongnya ini, jos tenang, mantap pokoknya. Satu lagi tak putar di mahasiswa Mbak Tina. Ini tadi Mbak Tina sudah datang. Mbak Tina ini si garing nyawanya Mas Anton. Nah, jos ya, mantap. Sudah Pak Mahfud. Jadi, oke kita Singkongnya ya. tak. Oke Mas, setelah saya pinten. 59.000 Pak. Oke, seperti biasa Mas. Nah, Tadi ini kan belum. oh iya. Oh, Tina pulang nih. Oke, kita bungkusin. Monggo Pak. Mas 59 ya, seperti biasa. Mudah-mudahan berkah, nggak usah kembali Walah. buat beli rokok. Wah, thank you Pak Mahfud. Oke, niru dikit-dikit yang kayak tadi itu Weh. tersentuh. Sehat batin dari lahir sukma jiwa. Oke, demikian. Ayo kita sekarang masuk di kelas. Mantap. Thank you.